Apa yang lo lihat dari si pemain zaman dulu sama pemain sekarang? Apa Zaman yang dulu, dituntut? awal-awal dulu gue main futsal ya. Belakang Iya. belakang terus. Terus tahun sekarang, gila kalau udah orang-orang lama nggak bisa ngikutin, pasti ketinggalan banget. Iya. Banyak banget, lebih apa mainnya. Dinamis ya. Lebih dinamis. Welcome back to Discord, diskusi olahraga Bareng Rais. dan Donzol. Apa kabar? Yes, baik dong. Ya, kali ini kita kedatangan tamu nih, teman lama Gua Teman kenal lama. berarti udah sekitar 17 tahun. Lama, udah Sweet Seventeen dong lu. Iya, sudah 17. Udah lama. Junior Hafiz. Ada Coach Ucok. halo, Ya. Coach Ucok. Lu kenapa dipanggil Ucok sih? Panjang ceritanya nih. Nah, ini Kenapa emang lu ada Dari acara kecil Batak? aja, dari kecil. Oh, dari Nggak- kecil. dari Oh, kecil. muka lo kotak kali kayak orang Batak ya? Kayaknya sih, kayak orang Batak loh. Tapi kita kali ini akhirnya bahas futsal lagi. tuh. Iya, udah lama Setelah ya. sekian lama ya. Akhir siapa ya? Reza Yamani kayaknya. Reza ya, Reza itu Yamani waktu masih bisik ya. Iya, masih bisik ya? Masih bisik. Setahu gue Berarti masih dia, enggak dong, ada enggak ya? Semana Oh iya iya Discord. benar Discord. Ada Discord, ya, benar. Discord, ada Iya, iya, Yamani. iya. Semua dari Cosmo ya? Mumpung yang dekat. Tapi dia di Cosmo Ucok nih ibaratnya udah apa ya, merantau. Oke, Merantau. merantau. Walaupun dekat sih merantaunya. Ya, lumayan lah. dari Sabtu Minggu bisa pulang. Cok, apa kabar Cok? Alhamdulillah baik, Ton. Baik ya, sibuk masih latihan aja terus? Masih latihan terus, persiapan di putaran 2 ini ya mau nggak mau kita harus ngejar yang di atas nih. Jadi harus lebih optimal latihannya gitu. Oke. Nah, waktu itu ini kita ngomong-ngomong awal dulu nih sebelum Awal. sampai ke Cosmo ya. Iya, Waktu sebelum. itu apa sih yang buat Coach Ucok akhirnya tertarik ke futsal? Apakah memang sebenarnya langsung ke futsal atau Sebelum sepak sebenarnya bola? ke sepak bola dulu? Ya kalau cerita kenapa awalnya di futsal ya sama-sama kayak pemain lain sih, biasanya dari sepak bola dulu. Oh, dari sepak bola dulu? Dari sepak bola Di mana dulu. tuh? Dulu sempat masuk Persib Haornas 15. Oh, sempat Persib Dulu Junior. sempet. Tapi nggak sengaja juga sih itu. Baru pertama main bola udah bisa langsung ke Persib. Jadi gua seriusin nih main bola. Oh. Ternyata kesini kan udah 18. Postur gua kan pendek nih, Iya, agak iya. kurang kepake gitu. kalau Barengannya sepak waktu itu bola. siapa? Kalau masih ingat. Dulu siapa? Yang sekarang Ferdinand jadi. Sinaga. Oh, Masih main sekarang. bareng sama Sama Ferdinand. Ferdinand. Lo mau siapa Cok? Berarti sama Abdurrahman Enggak, ya? Enggak. enggak. Ferdinand tuh angkatannya siapa lagi ya? Pokoknya banyak loh. Dua, cuman yang naik angkatan gue Persib, Hah? Ferdinand sama Jajang Mulyana. Ah iya, Jajang. Jamur, benar, apa benar, Jajang benar. Mur. Terus? Dua. Ya Sempet itu pas Haornas. junior dari Persib kecoret, terus ada seleksi buat ke senior karena postur pendek, jadi udah. Posisi apa? dipakai. Gelandang? Gelandang. Oh, iya. Bertahan apa nyerang? Biasanya kayak gini bertahan. Iya, iya. Tiba-tiba gini biasanya bertahan nih. Kayak Playmaker, Haryono. Pirlo lah. Haryono lo Pirlo. Terus akhirnya Akhirnya- setelah itu? Akhirnya kan lulus SMA tuh, waktu itu ya, kalau dari SMA udah mulai futsal sih kan, antara SMA kebanyakan Iya, futsal. Betul. Udah ada ya dulu ya? Udah ada, tapi Udah ada. gue masih belum ngerti main futsal tuh kayak gimana, jadi Ya, main pokoknya bola main aja. bola gitu. aja ya. Terus? Akhirnya dikumpulin lah, abis lulus SMA dikumpulin sama Panca. Kelas SMA berapa sih? Sama 10 gua. Sama Bonsu, sama almarhum. Pelatih Ah. terus apa? Pelatihnya Pak Agus ada dulu. Oke, dua olahraga lah ya. Olahraga. Terus? Jadi dikumpulin lah sama Panca pemain-pemain yang bagusnya di SMA tuh. Iya, Lulus Panca SMA, Pauji nih. Panca Pauji Iya. dulu. Pauji. Oke. Setelah seangkatan. Jadi dikumpulin lah yang bagus-bagusnya, dibentuk lah Futsal 35. Futsal 35 tuh Futsal salah satu 35. venue futsal di Antapani. Oh, oke Jadi ada itu. sponsor lah Futsal 35 gitu. Terus akhirnya dari situ Ikut kompetisi juara sampai Jakarta tuh yang Level nasional sama lawan adik gua di yang U23, iya G23 tuh. G23. Oh, Ada salah satu partai oke. lah dulu. Iya. Nah, dia main dan dia juara dan juga futsal 35 ini banyak prestasi lah, baik itu level Jawa Barat sampai nasional. oke. Tapi emang ketemunya itu aja. Tapi itu cuma level amatir ya jatuhnya ya. Amatir. Amatir terus. 2008 tuh kalau nggak salah. Iya. 2009 ada panggilan dari Biang Bola waktu itu. Oh, ini biang bola lagi. Biang Bola awal, top-topnya awal. 2009. Mbak Maya. Iya. Itu liga tahun keberapa ya? Ketiga kalau Tiga. nggak salah. Tiga, Tahun ketiga. ketiga. Kan kaget kan, wah Biang Bola kan liga pertama juara tuh. Iya, betul. Liga kedua Final, kalau nggak final. Kita baru naik ke Liga Pro udah langsung kayak tim papan atas nih. Iya. Awal-awal ya pasti kaget lah. Heeh. Aduh ini gue kalau kata anak-anak Bandung, ini pertama kali masuk tim liga langsung ke MU nih kata waktu itu. iya, Waktu itu. iya. Ya, langsung ke mana? Berat kan kayak apa? Mentalnya gue harus minimal jangan sampai di bawah itu prestasinya.
tahun lalu kan final. Alhamdulillahnya tahun itu kita final lagi. Gitu. Oh, Iya, final lawan Final PLN. lagi, lawan akhirnya. PLN. PLN. Tapi pada saat itu sejujurnya pada saat itu kan biang bola secara finansial mungkin nggak seperti sebelum-sebelumnya, benar nggak sih? Iya. Karena kan kalau gua kan tahu lah ya. Iya, iya, iya. Teman-teman Bandung ini kualitasnya tinggi tapi saat itu harganya tuh Itulah. bisa dinego. Bisa dinego. Nego habis. Gitu. Dan yang Iya, penting iya, yang paling penting buat mereka adalah satu paketan. Oh, Bener iya. dong? Iya, Dulu. paketan Artinya waktu itu ya? paketan saat itu. Walaupun masih di mix sama Dini Handoyo waktu itu ya. Ya ini Handoyo, Andri Picesa, Andri Pikesa masih ada. Bang Vincent Valen. Iya, Vincent Valen. Hah? Wahyu? Wahyu mana nih? Trianto? Oh, BW. BW? BW udah pindah ke JK waktu itu. Oh, oke, oke. Nah, jadi Benny Hera. masih Iya, ada. masih ada. Dan memang nggak full pemain-pemain biang bola yang sebelumnya juara di tahun 2027 itu, 2027 itu, tapi memang menurut gua pinternya manajemen biang bola saat itu, mereka tahu potensi anak Bandung ini. Di satu sisi juga mereka udah tahun ketiga nggak jor-joran lagi nih, kalau gua ngelihatnya sih seperti itu. Walaupun tetap masuk final ya. Iya, iya. Dan itu emang pengalaman pertama. Gua nonton tuh di Istora. Gue tahu lu masih pakai baju spek gitu kan. Terus dari situ makin mantap nih buat futsal Ya, profesi. akhirnya lanjut di futsal terus karena masuk Liga 2009. Terus waktu itu pertama kalinya ada Porda cabur futsal di Bandung 2010. Oke. Karena itu untuk PON. Enggak ya, belum ya? Belum. Jadi ya. Porda pertama kali mempertandingkan futsal Futsal. di Bandung, Futsal. tuan rumah. Kita ikut hampir satu tim dari futsal 35 plus, ada 1-2 pemain dari luar lah. Aha. Termasuk Adom waktu itu masuk Oh, 2010. oke. Terus? Dan waktu itu manajemen ngejanjiin kalau juara Porda nih Mas, kita ikut Liga Pro. Wah, terus 2010 tuh. 2010. Kejadian juara kita medali emas. Medali emas final lawan Bekasi itu. Dan kita ikut Liga tahun 2010. Akhirnya pertama kalinya ada tim Bandung yang di Liga 2010. FKB. FKB. Futsal Kota FKB. Bandung. Oh, itu cikal bakal FKB ini. Iya, Futsal 35 betul. jadi. Oh. Karena gini ya, Tim Porda lah. Tim Karena, Porda. karena kalau gue ngeliat sebenarnya gini, Bandung itu kan gimana juga baik di sepak bola juga kan banyak pemain-pemain yang memang bagus ya berasal dari Bandung. Dan futsal ini sebetulnya pada saat futsal di awal lah di Indonesia, ya menurut gua pemain-pemain Bandung salah satu pemain-pemain yang papan atas juga gitu. Bahkan menghiasi tim nasional. Dia sendiri kan Ucok sendiri juga sempat masuk di timnas kan. Tahun berapa tuh? Dari 2011 sampai 13 lah, 2 Itu tahun. Berapa event, berarti ikut SEA Games Hampir segala? semua. SEA Games terakhir 2013 di Myanmar kita Dapat perunggu ya? Pelatih Oke. siapa? Andri Irawan. Andri Irawan. AFF AFF ikut 2 kali kalau nggak salah. Sampai final? Waktu itu Enggak. 2000. Pertama ikut event timnas tuh ada pra Piala Asia dulu PPA. Ya, Oke. ya. Itu main Kita di mana? Di Jakarta. Di ya? Thailand. Oh, di Thailand. Oke. Kita final kalah sama Thailand di final. Aha. Kedua. Terus Piala Asia-nya di Dubai. Oh, sempat Piala Asia lo ya? Piala Asia 2012. Oke, terus? Walaupun sambil patah tangan itu. Lu patah ya? Main Oh, ya? patah tangan. Patah ya? Gimana ceritanya Patah tuh? Kok tangan. patah tangan Waktu pas? masih di Indonesia lah ada cerita sebelum berangkat. Biasa gacong. Terus sempat mundur dari timnas kan, Bang saya mundur dulu lah, mau ini dulu. Iya, pengobatan Iya, dulu. Pengobatan dulu, tapi ada suatu permasalahan lah waktu zaman itulah. Tahun 2012. Jadi nggak ada pemain, akhirnya dipanggil lagi. Pelatihnya waktu itu siapa? Masih ya, Bang Masih Andri. Bang Andri. Oh, itu pas dualisme ya? Bukan dualisme, maksudnya dualisme dalam arti kata kepelatihannya tuh Ya, terbelah ya. Oh, Karena dulu kan 2012 itu benar tuh, itu emang masa-masa tersama kayak di sepak bola juga. iya. Iya, terus akhirnya Iya, Piala Asia main. Oh, Di Piala berarti Asia. semua kejuaraan hampir besar semua udah ya. event udah alhamdulillah. AFF. Piala dunia doang yang belum. Ya. Piala Dunia dong. Tapi pengalaman yang paling berkesan sama yang tidak berkesan waktu di timnas apa sih? Yang berkesan di timnas pernah apa? dialami Yang berkesan yang pasti ya pertama kali Debut ya? debut di Di Thailand. pra Piala Asia itu. Lo main langsung lawan siapa? Main pertama lawan Filipina cetak 2 gol. Oh iyalah, Filipina gue juga bisa ya. Dulu. Zaman dulu ya. Iya. Terus, Dan kita bisa ke final lah kita sama Thailand itu. tapi itu lolos kan? Final Lolos. kan karena 2 tim yang lolos kan? kalau nggak salah. Tiga. Tiga. Tuh, 3 lolos Piala Asia. Iya. Piala Asianya ya Ya itulah. udah. itulah. Itulah Piala pokoknya. Asianya. Prestasi terbaik masih lolos saat itu. Iya, masih lolos. Sekarang kan udah Itu. Nah, terus diperbaiki akhirnya sekarang. yang tidak mengenakannya mungkin Tidak mengenakannya ya itu. Cedera. Bukan cedera justru. Ya itu cedera salah satunya. Apa? 2013 pertandingan terakhir SEA Games perebutan perunggu gua kartu merah. Oh. Lo ngapain? Waktu itu ngapain? Lo ngapain?
Gue gini doang. Tapi Ada pemain tuan rumah loncat ke tengah gitu. Oh, Myanmar ya? Kuning, Myanmar. Myanmar. Ya itu tidak menyenangkan di pertandingan terakhir gue di timnas. Penutupannya malah Kartu kartu merah. merah. Kirain bonus nggak turun. Tapi emang ada. Gua nggak bahas. Kayak yang ngasih bonus juga Alwi kayaknya. Nah, kalau bicara soal timnas waktu zaman itu sama yang sekarang udah jauh berbeda ya? Oh jauh banget. Sekarang udah lebih apa ya? Taktikal. Pemain-pemainnya udah taktikal banget sekarang. Udah Berarti dulu lebih ngandelin skill, betul nggak sih? dulu Bang Ari sih taktikal juga, Iya. taktikal. Jadi hanya apa? Mungkin Ya bagus lah untuk meramu tim ini bagus banget. Iya, setuju gua. Terus Pada zaman itu kan kita bisa ke final sama Thailand sama. Iya. Kalau tahun ini mungkin kalau ngelihat dari prestasi ya, ya yang terakhir kita 8 besar Iya, Asia. Asia. Iya, Ya, benar-benar. kita nggak bisa pungkir ya prestasi tahun ini ya lebih bagus lagi. Nah, karena mumpung lu orang dulu ya, Cok ya. Orang dulu. Mungkin sudut pandang seorang Junior Hafid nih terkait dengan lo kan ngerasain main dengan tactical yang dulu yang mungkin nggak terlalu banyak jelimet nih. Iya. Sekarang kan banyak, Banyak banget banget ya rangkaian-rangkaian tactical segala macam. Apa yang lo lihat dari si pemain zaman dulu sama pemain sekarang? Ya kalau Apa yang zaman dulu dituntut? awal-awal dulu gue main futsal ya apa kayak yang lebih ortodok gitu main. Gue di belakang nih. Lebih intuisi ya. Di belakang Iya. belakang terus. Terus mulai agak 2013 14 udah mulai agak mobilitas tinggi tuh. Jadi angkor nggak cuma di belakang Ya, ya. Cuma udah mulai udah bergerak, mulai bergerak. Tahun sekarang gila kalau udah orang-orang lama nggak bisa ngikutin pasti ketinggalan banget. Iya. Banyak banget lebih apa? Mobile. Lebih mobile lah mainnya. Dinamis ya. Lebih dinamis. Oke. Jadi makanya kalau ada kayak pemain-pemain zaman dulu yang cuman statis doang agak ketinggalan pasti. Nggak akan kepake juga ya sekarang ya. Kecuali emang dibutuhin kayak momen khusus lah. Iya. Main pengalaman gitu. Iya, iya. Dan itu kan nggak setiap momen bisa dipakai dengan pengalaman aja. Nah, kalau lu ngelihat kita tahu ya bahwa perkembangan futsal kan luar biasa nih. Dari zaman dulu belum di TV, sekarang ada TV ya, walaupun ya banyakkan live streamingnya ketimbang di TV-nya. Tapi kalau lu ngelihat sekarang nih, Cok, futsal udah bisa nggak sih jadi pegangan hidup? Bagi lu dulu deh. Iya. Cukup nggak sih, Cok, gaji lo? As a pelatih. Karena kan sorry itu sih, gue pernah ditawarin salah satu klub Bandung. Gue main di Jakarta. Iya. Kalau dulu sih berpikirnya di Bandung ya dulu ya masih hanya sebatas sampingan lah. Oh, lo harus ada pemasukan lain. Ya harus ada pemasukan lain. Tapi kalau ngelihat sekarang nih udah hampir mendekati industri mungkin ya udah ada masuk sponsor banyak, udah gaji pemain pun sekarang ya tahu sendiri udah lumayan lah. Lumayan lah. Saya rasa bisa sih menghidupi Bisa ya. untuk saat Cuman ini. nggak kaya lah ya. Ada beberapa pemain yang Ya udah kaya bisa karena kan gitu. mereka penghasilannya tambahan dari Tambahan dari endorse segala endorse, iya. macam. Untuk menghidupi sih bisa. Tapi cukup. mungkin 10% lah pemain, maksudnya secara overall pemain Ya, yang ada untuk saat sekarang. ini. Karena gue ngeliat ya itu tadi, lo penghasilan dari gaji aja mungkin yang skala 2 digit itu mungkin hanya 10-15% aja. Itu pun mereka harus berlabel timnas. Tapi gimana kalau mungkin pesan lu sebagai coach sendiri buat ngelihat situasi seperti itu agar pemain-pemain ini tidak terlena di masa jayanya sekarang gitu. Mereka juga harus memikirkan ke depan. Dengan situasi sekarang Apa yang harus Apa yang disiapin sama disiapin mereka sama gitu. Ya mau nggak mau harus tetap dia ngembangin diri itu jangan puas dengan gua udah bagus nih, gua udah main di liga nih. Gua cukup nih latihannya kayak gini aja. Ya jangan gitu. Kalau sebisa mungkin ya lebih baik dari diri sendiri lah. Secara kualitas gitu. Iya, ya. iya. Karena kalau misalkan gua lebih baik dari lu nih, Is. Kalau gua udah lebih baik dari lu mainnya, ya udah gitu. Jadi stop aja di Stop situ aja. ya. Kalau gitu gua ya. harus lebih baik dari diri gua nih. Ya gua bakal terus berkembang. Terus berkembang terus ya. Apalagi futsal sekarang kan makin dinamis, makin berkembang gitu. Iya, iya. Nah, ini terkait dengan futsal sekarang nih kan kita tahu sistem kompetisinya udah full. Iya, Ya, full full. kompetisi dalam 2 tahun terakhir ya. Betul. 3 tahun 2 tahun terakhir ya? 2 tahun terakhir. Iya. Ya, 2 tahun Iya, ya. 2 2 tahun terakhir. Nah, lu kan yang menarik kan tesisnya Iya, dia. tesisnya dia nih. terkait dengan sistem kompetisi futsal futsal Indonesia, Indonesia. gitu. Dan baru kemarin juga ada berita dari Ricardinho yang mengatakan bahwa federasi sangatlah buruk. Gue gak tahu federasi yang mana. Siapa tahu federasi bridge ya kan. Nah menurut lo Cok, sistem kompetisi yang di tesis lo itu, apa yang lo kemukakan? Artinya
seperti apa yang ideal buat di Iya, buat Indonesia di gitu. Indonesia. Karena sorry, gue agak sedikit ngelebar sedikit ke sepak bola is. Iya. Ada yang bilang dengan sistem kepulauan Indonesia harus 2 wilayah. wilayah, ya. Karena emang untuk meng-coverage area geografis itu. Nah, kalau lu ngelihat sendiri lebih kita ngomong efisien. futsal Indonesia, apakah udah ideal yang sekarang dengan 2 kasta itu? Dan sistem series ya. Apa yang bagi wilayah gitu. Iya, bagi ya. wilayah dan main Sabtu Minggu gitu. Kalau ngelihat dari geografis ya, kalau memang timnya merata, misalkan dari wilayah barat sama timur nih merata nih tim-tim Liga Pro, is oke nggak masalah kalau kata gue Dua wilayah. karena luas banget kan. Iya. Ya kan tergantung apa juga tergantung budget Finansial, sekarang. iya, betul. Pemain tim dari barat main ke timur kan jauh banget gitu. Iya. Tapi yang mesti ditekankan adalah bagaimana kompetisi itu melakukan banyak pertandingan setiap Oke, pemainnya. jumlah pertandingan. Pertandingan. Oke. Jadi kalau cuman satu wilayah cuma 6 kan nanggung banget gitu. Nanggung. 6 nanggung banget. Jadi makanya kalau ada 12 tim ya udah disatuin aja. Iya, maksudnya kan dengan Biar full kompetisi. dengan jumlah yang sekarang Jumlah pertandingannya banyak. kita comparison ke Thailand. Thailand itu kalau nggak salah ada 14 tim apa 16 tim gitu. 14 atau 16. Nah, sedangkan kita 12 gitu kan. 12. Ya menurut lu secara jumlah apakah udah ideal? Kalau misalnya emang mau satu kompetisi, Thailand kan kita naik mobil aja nyampe semua kecuali Suratani ya. Iya. Suratani itu harus nyebrang gitu. Nah, kalau lu ngelihat nih pertama deh jumlah peserta ya. Peserta. Idealnya berapa? 12, 14 sih masih oke lah. 12. 12. 12 ya di atas. 12, 14. Nah, di bawahnya ini kan kalau kita kan langsung Liga Futsal Nusantara itu amatir kan? Nah. Langsung beralih ke pro. Harusnya gimana? Nah, lu bagaimana? Nah, itu yang sempat gue bahas juga waktu dari Linus nih kan Linus tuh di usia. Under Ada 23. kelompok under 23. Sedangkan Liga Pro itu kan senior bebas. Jadi kalaupun tim Linus yang lolos langsung ke Liga Pro, Mereka itu, akan melawan. itu Iya, berat bener. banget. Bisa kaget langsung. Tapi lu setuju nggak sih U23 itu kan menurut gua bukan kelompok umur lagi kalau gue Iya, ya. senior. Udah senior bener harusnya. senior. Udah senior. Menurut gue tuh kalau kelompok umur tuh 20 terakhir tuh. Iya, Nah, benar. Fase final yacht kalau nggak salah tuh. Kalau Iya. gue pernah Ya, baca. Piala Dunia Karena aja kan kalau- FIFA U20 terakhir. Betul. Kalau di luar kan 18 aja udah masuk Iya, senior. Betul. Tapi kan masih dibatasi gitu usianya. Sedangkan yang senior, yang Liga Pro itu kan usianya senior. Dan tahu sendiri, kalau tim Linus waktu itu jaraknya pendek banget tuh dari Linus Iya. sampai Liga Pro. 2016 gue lolosin BJL. Habis itu 1 bulan setengah itu harus Langsung main di Liga Pro. Liga Pro. Iya, Sedangkan itu nggak pemain ideal sih. Saat itu udah habis gitu. Jadi kan mau nggak mau U23 harus main melawan gitu ya. Waktu itu sih gue kawinin aja sama BJL sama Cosmo. Sama Cosmo, Dan ya. yang degradasi di Liga Pro itu jatuhnya langsung ke Linus regional. itu dia. Nah, iya langsung jauh sampai banget amatir. kan. Iya, nah itu mendingan gimana? Makanya kalau Harus berapa kasta? Saran lo, Liga 2 ada yang nggak? minimal ada Liga 2-nya lah. Liga 2 berapa minimal. jumlahnya? berapa tim? 8 cukup sih. 8 cukup ya? Nggak sedikit, Cok. Minimal. Karena pelatih minimalnya. baik yang nganggur, Cok. Nah, itu. Karena kita lisensi udah banyak banget Benar, kan. lisensi itu kalau nggak salah udah 100 loh. 100 orang yang memiliki lisensi level 2 AFC karena udah 5 batch kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Tapi banyak juga nggak maksud gua pengusaha-pengusaha yang mampu untuk membuat klub futsal dong. Kan ke situ juga larinya. Nah, itu. Itu. Nah, ini gua Tadi kenapa gua ngambil 8 itu karena yang 4 dari Linus naik, yang 4 dari dulu waktu masih pemikiran gua Iya. masih 2 kasta nih, Iya, yang iya. 2 kan turun. Nah. Yang 4 dari apa? dari Liga Dari 1 Liga 1, yang 4 dari Linus. naik ya, jadi switch Jadi gitu. yang dari Linus nggak kaget waktu main di Liga Pro. Iya. Gitu. Jadi Iya, ada Nah, karena gini. minimalnya 8 gitu. Karena sebenarnya menurut gua kalau keran klub itu dibuka luas di Liga 2, menurut gua jumlah pemain yang akan bertanding di sebuah kompetisi yang profesional, menurut gua akan makin banyak. Kenapa? Di Indonesia itu sejujurnya ya, secara kualitas pemain kalau lu pergi ke daerah, itu banyak yang punya potensi tapi nggak punya panggung. Oh iya, nggak punya. Itu yang gue sayangkan. wadah ya. Kalau gue sempat punya pemikiran gini, Cok. 12 tim udah ideal nih sekarang, yang Iya. sekarang asal full kompetisi tapi tidak main Sabtu Minggu. Mainnya tuh misalnya tengah pekan sama karena lo ngerasa nggak sih kalau Sabtu lo kalah ngangkat moralnya susah ini. Iya. Bener kan? Benar. Dan Vic Herman tuh pelatih timnas asal Belanda zaman dulu ya, waktu Indonesia dipegang sama Vic Herman pernah bilang kayaknya cuma di Indonesia doang kayak Sabtu Minggu nih pertandingan. Karena terlalu mepet terlalu nggak ada mepet ya. recovery, pelatih juga mau evaluasi juga mau ada training juga udah nggak ada Iya, waktu iya, benar, segala macam. Nah, tapi di bawahnya gue pengen bikin dua wilayah barat sama timur tapi 12. Jadi ada 24 tim. Ini akan menyerap tenaga kerja dari pelatih, pemain. Tapi sistemnya kan tadi lo bilang emang ada bosnya, ya udah sistemnya nggak usah yang home away, kita taruh aja di 2 kota kayak lo ingat nggak? sentralisasi. Lo ingat nggak 2015 Iya. kompetisi pertama
Cuma main 2 kota. Lu main Iya. di mana 2015? Di Jogja, Bandung, Iya, lu apa timnya? Libido. Libido. Dia main di Jogja, di Bandung. Ya kan? Gua Persija main di Surabaya sama Makassar. Oh Ya kan? iya. Itu seperti itu, dan main kan 2 minggu, 2 pekan, ya nggak apa-apa. Jadi kan secara finansial mereka nggak berat-berat banget, tapi kompetisinya menyerap kalau misalnya 24 kali 20 aja 480 pemain. Durasinya berapa lama? Berapa bulan 3 ideal? bulan kalau nggak salah. Ideal nggak kalau menurut lo? Ideal harusnya. Kalau Liga 1 harus panjang. Liga 1 tetap harus panjang. Ini udah bagus banget. Kalau 8 8 bulan nih. Sekarang 8 Iya. bulan ya? Bagus. 8 bulan tapi liburnya 3 bulan. Nah. Cocok. Libur 3 Ada bulan. ada masa persiapan 3 bulan tuh. Enggak, iya. Maksud gua 8 bulan itu juga. Sekarang gini, kemarin mulai pada Desember akhir, Januari kan. Januari mulai. Iya, Kita lu- persiapan November. Ada persiapan 3 bulan. Nah. Itu idealnya Nah, Is. idealnya. Yang ada. Ngontrak pelatih baru sebulan sebelumnya. Nah, itu. Ini nggak semua klub ideal soalnya. Iya. Ya Oke, kalau oke, dia oke. beruntung di Cosmo. Alhamdulillah. Cosmo secara finansial juga aman. Walaupun musim ini nggak pakai pemain asing. Ya. Musim ini enggak. Itu yang menurut gua Liga 2 itu harus menyerap banyak tenaga kerja, Nah, dalam hal ini pemain, pelatih, tapi nggak boleh nggak boleh pelatih asing, wajib pelatih lokal dengan lisensi mungkin level 2 Sekarang AFC. berapa sih? Sekarang berapa sih pelatih total? Setahu Total 12, pemain pelatih asing 2. enggak. Maksud gua keseluruhannya ya sekarang. Oke, lo level 2 AFC itu 5 batch. AFC paling tinggi Lo- ya? Lo angkatan berapa? 2. Angkatan Tuh 2. AFC paling tinggi tuh ya? Level 2 AFC berarti udah ada 5 kalau nggak salah. Ada 5 angkatan. 5 angkatan. Itu ada 100. 100. Udah ada 100. Wow. Maksud gue sayang Is, apalagi ntar rencananya juga dikit lagi ada level 3 juga. Iya. Nah, usia dininya harusnya kayak gimana dibuatnya? Nah, usia dini tuh. Usia dini usia berapa nih? Wah, Ya, di bawah 16 tahun. 4 tahun, 5 tahun? Enggak lah, kalau toddler mah enggak lah. Saya pengenalan kan Kompetisi usia Grassroots lah ya, Ya, grassroots. grassroots. 8 tahun ke atas lah. Iya. 12. 10, 13, 10, 13. 10, 13, 16. Ini. Ya 16 tuh Afi maksimal. lah. Afi ya. Usia Afi itu 10, 13, 16 masih Masih. bagus lah. Itu untuk apa? Regenerasi. Itu masih bisa bagus. Oke. Karena Itu banyak harus pemain-pemain rutin juga asal ya. AFI juga akhirnya kan udah ada di timnas atau di Liga Pro kayak Rizky Xavier, Afif Safi. Afif Safi. Afif Safi. Afif Rizky. Afif Rizky. Gara-gara di kontak sama Afif tuh. Siapa sih pemain-pemain asal Bandung juga yang Aji Satria Pratama juga sempat ngerasain Afi gitu. Dan gua ngeliatnya itu bagus pada saat mereka mendapatkan setidaknya kompetisi yang berjenjang. Bukan berjenjang sih, continue. Continue. Karena continue is tiap weekend pasti main. Oke. Dan itu yang paling penting. Jadi pelatih tuh tengah pekan bisa latihan 2 sampai 3 kali, minggu itu pertandingan, tengah pekan lagi bisa preparation lagi. Nah, itu ideal menurut gua. Terus sekarang dengan kondisi sekarang sulit gak sih cari pemain yang baru ya untuk Pemain bakat-bakat baru, talent scouting gitu? Talent scouting banyak banget. Sekarang karena yang penting kompetisinya berjalan, itu pasti Oke. pemain bermunculan, Betul. benar nggak? Jadi gua ambil contoh di Bandung nih, di Bandung. Bandung itu kompetisinya berjalan. Mulai dari AAV-nya 10, 13, 16, Sampai 16. sampai Liga Bandungnya U23. Bandung Futsal League. Bandung Futsal League U23. Itu lama. Udah tahun berapa? Dari 2013, 10 tahun. 2013. Oh, oke. Terus? Terus di pertengahan tahunnya biasanya ada Piala AFP nih. Piala AFP se-Jawa Barat nih. Nah, dari Liga Bandung diambil buat tim kotanya. Tim kotanya. Dikumpulin Jadi, best AFK, player-nya. jadi kota Bandung, Kabupaten Bandung, Iya. Bogor, Bekasi main di Piala AFP. Jadi turun apa? Kompetisinya tuh jalan terus gitu Ada dari jenjang. ada jenjang 10, 13, 16. Jawa Barat tuh aktif ya? Jawa Barat itu nggak cuma Makanya- di futsal, di sepak bola kan Iya, juga salah satu oke, betul. asprof yang Asprof aktif. yang aktif. Dan di Bandung itu ketuanya tuh Pak siapa yang guru olahraga? Pak Herman. Pak Herman. Tommy Enggak. Aprianto, no. Tommy, Pak Tommy. itu mah yang Asprof, Asprof. Asprof. Nah, ini Oh, gua yang AFK. ini? AFK. Oh, Nah, AFK. terus AFP-nya Piala AFP-nya AFP Pak Herman, nah AFP Jawa Barat. Dan itu gue melihatnya, ini orang kan udah lama nih di FKB juga sering ya kan, dulu kan juga aktif banget. Jadi kayak gini loh, gue ngelihat Bandung itu bahkan mereka linusnya tuh ada seri A, seri B, bener gak sih Cok? Ya, Oh ya? Seri A, Seri B. Seri A, seri B, ibaratnya 2 kasta. Itu aja berat tuh Linusnya, untuk regionalnya. Itu kan regional mereka ya. bisa lisensinya diperjualbelikan juga. Bener, serius, bohong. Gue ngomong kan ada faktanya. Karena kan ada beberapa tim, contoh tim Bogor Excellence yang juara Linus Jawa Barat kemarin. Itu kan pelatih-pelatihnya bilang kalau mereka kan beli slot. Oh, oke. Tapi mereka beli slot, mereka terus tampil di Linus Tampil di Jawa Linus. Barat dan mereka Juara. juara. Sekarang mereka lagi mewakili Jawa Barat di Untuk Linus balap Lampung. 34 besar nasional. Oh.
kayak gitu. Lawannya DKI, lawan Lampung, lawan Jateng gitu. Ya, tapi maksud gua lebih aktif Jabar, DKI aja. Oh gua jauh, nggak ngerti. jauh. Kayak gimana sekarang? Gini. Kalau gue comparison yang gue tahu di Jabar itu kan gini ya, karakter orang itu kan guyup, Iya. ya kan? Iya. Sedangkan di DKI, lu ngerasain deh, pas di DKI kan orang masing-masing. Ya. Di Jakarta itu orang lebih individualistis. Gue nggak bisa nyalahin juga. Sebetulnya lucu, kalau misalnya DKI itu menurut gue nggak perlu ada Porda. Orang cuma 6 kok. Iya, Pulau Seribu cuma 6 wilayah ya. 6 wilayah. Kalau Jabar mah luas banget. Jabar ada Itu dia. 27. Is. Iya. Jadi tapi Kabupaten. kalau lo mau realistis lagi, oh Jakarta kan padat gini-gini. Lah, yang datang ke Jakarta juga orang-orang Bogor, orang-orang Bekasi, orang-orang Depok kok yang kerja. Nah, gue melihatnya di Jakarta itu beda penanganannya dengan Jawa Barat. Dan memang Liga Nusantara Jakarta cuma kalau nggak salah ya cuma 7 tim DKI. Ya pantesan. Tapi emang Ya, mereka di era sekarang mereka membuat peraturan di mana semua harus berbadan hukum. Ya. Wajib. Jadi mereka pada saat misalnya naik ke Linus, naik ke Liga Pro, mereka Ya, udah tuh aman lah udah ya. aman. Ya. Gitu. Oke. Itu yang menurut gua. Kalau klub akademi mah sama banyak. Udah banyak ya akademi sekarang. Futsal. Banyak banget. Banyak banget ya. Sekarang mah orang ngambil lisensi aja udah langsung jadi pelatih gitu kan. Walaupun memang itu yang kadang-kadang gua khawatirkan karena sebenarnya di grassroots itu harus pelatih-pelatih yang memang paham betul bagaimana mencontohkan. Ya. Nah, sekarang kita ngobrolin Cosmo nih. Cosmo. Cosmo, ini kan salah satu tim yang memang selalu berada di papan atas.